Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus tutup hal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat ya manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi ya. Dan buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, ada paket Titian Barokah paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang pengen beli baju koko Al-Qodi bisa ya, cek deskripsi. Oke guys, konten gua sekarang tentang si Gembul. Ada nggak data? Bentar, tunggu dulu. Nah, si Gembul ini ya mengkritik Nahdlatul Ulama, oke, dan bawa-bawa HRS, Habib Rizik Syihab. Nah, ini buat gue, ini Gembul udah kurang ajar banget. Ini gue gedein imam besar gue, ya udah kurang ajar banget. Dia mengkritik Nahdlatul Ulama dengan narasi-narasi yang gue rasa ini narasi-narasi yang memang apa ya? Ini kritikannya lebih ke arah buat gue ya, fitnah gitu. Lu mau ngeritik Nahdlatul Ulama, kritik secara keorganisasiannya gitu. Ini sampai bawa-bawa Habib Rizik, apa maksudnya? Lu mau adu domba? Lu mau memecah belah? Hah? Lu gembul. Kalau katanya Rocky Gerung, lu gemar ngibul. Ini kibulan baru dari si Gembul ya. Mau adu domba Habib Rizik sama Nahdlatul Ulama. Kita denger ini ya, dia ngomong apa nih dari si Gembul nih. Nih. Nggak data ketika Nahdlatul Ulama ada di satu tempat, kemiskinan turun? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika NU berkuasa dan menjadi mayoritas di satu tempat, maka kemaksiatan turun drastis? Ada nggak data di situ? Nggak ada. Nih ya, gue balik nih, logika si Gembul nih. Oke, kalau ada Nahdlatul Ulama, ada nggak data di mana kemiskinan turun? Kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, kemaksiatan nggak ada. Gue balik. Ada nggak data di mana tidak ada Nahdlatul Ulama, kemiskinan meningkat? Ada nggak? Kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, ada nggak data di mana kalau tidak ada Nahdlatul Ulama di situ, kemaksiatan menurun? Ya memang karena nggak ada datanya semua. Jadi bukan kemiskinan atau kemaksiatan bukan karena Nahdlatul Ulama. Kalau lu mengkritik Nahdlatul Ulama masalah oknum-oknumnya, ya, oknum-oknumnya yang berbuat salah silakan aja. Tapi jangan seperti ini narasi lu. Ya kalau lu merasa ada nggak data di mana kalau ada Nahdlatul Ulama di situ kemiskinan menurun? Kalau gua balik, ada nggak data di mana tidak ada Nahdlatul Ulama di situ kemiskinan menurun? Nggak ada. Kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, orang-orangnya kaya? Nggak ada. Tempat yang nggak ada Nahdlatul Ulama juga ada yang miskin. Tempat yang nggak ada Nahdlatul Ulama juga banyak maksiat. Logika lu narasi lu terlalu ini harus gua bahas. Gemar ngibul dan bawa-bawa Habib Rizik lagi. Duh, nih, lanjut. Ada nggak data yang menyebutkan ketika PBNU ada di satu tempat atau warga-warga Nahdiyin ada di satu tempat, di situ kiai-kiainya berjubel banyak sekali di situ? Dia sebut kiai-kiai ya. Ya, dia sebut ya. Dia sebut kurang ajar nih orang. Udah kurang ajar banget.
Kalau gua balik nih ya. Kemudian angka pembunuhan semakin sedikit, angka pencurian semakin sedikit, angka pencabulan semakin sedikit. Ada nggak data-data yang seperti itu? Nggak ada. Atau gua balik. Ada nggak data-data di saat tidak ada kiai-kiai NU di situ, tidak ada warga Nahdliyin di situ, angka pencabulan itu menurun, angka pencurian itu menurun, angka-angka kerusakan itu menurun. Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, ya jangan nyalakan Nahdlatul Ulama. Kemaksiatan nggak ada. Ada Nahdlatul Ulama aja masih maksiat, ada Nahdlatul Ulama aja masih rusak, apalagi nggak ada Nahdlatul Ulama, makin rusak. Begitu cara pikirnya. Cuman lo ya, dia ini memang targetnya orang-orang bodoh kayaknya ya. Kalau gua balik begini mau bilang apa lo? Lanjut. Ya karena memang nampaknya tidak berpengaruh apapun, tidak berdampak apapun. Kenapa? Karena Nahdliyin nggak lagi bahas hal-hal yang seperti itu. Nih, tidak berdampak. Mana datanya tidak berdampak? Sebutkan daerah-daerah yang nggak ada Nahdlatul Ulama, nggak ada warga Nahdliyin, yang data-data kerusakannya itu menurun. Nggak ada angka pencurian, pencabulan, nggak ada. Mana? Ada nggak datanya? Nggak ada juga. Nahdliyin sekarang bahas masalah tambang, masalah politik, dan bagaimana caranya agar mereka bisa dikasihani oleh politisi-politisi dan pengusaha-pengusaha besar. Nah, kalau bicara soal ini, bicara soal oknum, bukan seluruhan. Ya, gua nggak menutup mata. Ada oknum-oknum dari Nahdlatul Ulama yang seperti itu. Tapi jangan menyamaratakan semua. Seolah-olah Nahdlatul Ulama nggak ada fungsinya sama sekali. Nggak sepakat gue. Enak aja. Lanjut. Coba kalau misalkan ya, saya balik lagi nanya seperti ini. Dulu selevel Soeharto nggak bisa memecah belah PBNU. Nah ini ya, ini nih. Dia ngomongin Nahdlatul Ulama, tiba-tiba ke Habib Rizik. Allahu Akbar. Nih ya, dengerin ini. Soeharto nggak bisa memecah belah PBNU. Sekarang coba. Sekarang muncul Habib Rizik doang, itu langsung NU pecah belah. Nah, aduh, gua udah mau pengen jadi maki nih. Gembul, apa hubungannya Habib Rizik sama pecah belah Nahdlatul Ulama? Apa? Lu yang mau memecah belah Habib Rizik sama Nahdlatul Ulama? Habib Rizik dari dulu sama Kiai Hasyim Muzadi ada, nggak ada masalah. Bahkan pertikaian antara Habib Rizik dan Gus Dur udah selesai. Buktinya Habib Rizik juga diterima sama keluarga Gus Dur, sama Gus Solah juga diterima. Lu nih si Gembul narasinya sama ketawa-ketawa. Lu jangan-jangan memang agen untuk memecah belah umat Islam. Lanjut. Dulu NU itu tidak bisa disusupi. Bahkan ketika berhadapan dengan PKI, dia tidak bisa disusupi. Dia hajar semuanya PKI. Nggak bisa disusupi. Sekarang datang Hasbara, datang orang-orang Zionis, itu orang-orang PBNU dijadikan agen oleh Israel, itu mereka fine-fine aja. Itu. Nah, kalau urusan itu, ya, itu oknumnya. Tapi apa hubungannya sama Habib Rizik? Allahu Akbar. Gembul. Ya Allah. Lu jangan-jangan justru agen Zionis yang sengaja ngomongin seolah-olah membela Zionis, tapi lu mau mengadu domba. Aduh. Di situ bodohnya kuadrat, Baraya. Saya mohon maaf ya. Satu, dia dijadikan... Lu bodohnya di atasnya kuadrat. Apa itu ya? Kubik. Lu bodohnya kubik pangkat 3. Iya. Masalah data tadi aja kalau gua balik lu bisa jawab nggak? Aduh, logika idiot. Lanjut. Antek untuk kepentingan Zionis itu aja sudah bodoh banget. Yang lebih bodohnya lagi apa? Mereka foto-foto. Dan ini yang lebih bodohnya lu. Urusan dia foto-foto sama Zionis, foto-foto sama itu, jadi antek itu urusannya mereka. Mau kritik itu. Apa hubungannya sama Habib Rizik? Dan di awal tadi lu ngomongin kiai-kiai NU tentang angka-angka kejahatan. Kalau dibalik seperti yang gue bilang tadi, lu juga nggak punya datanya. Ya begini guys, nggak usah lama-lama gue ya. Ngelihat orang ini ini si Gembul. Gue sepakat sama Rocky Gerung, gemar ngibul. Narasinya itu lebih ke arah provokatif buat gue. Karena mau mencoba mengadu domba Habib Rizik dengan Nahdlatul Ulama. Kalau bicara dia mau mengkritik ada oknum-oknum dari PBNU yang justru main tambang, nah itu silakan. Ada yang foto-foto sama Zionis, itu silakan. Tapi apa hubungannya sama Habib Rizik itu? Foto-foto sama Zionis.
Main tambang apa hubungannya? Tolol. Begitu. Aduh, gembul. Pengikutnya rata-rata bodoh juga mungkin ya. Tolol ya. Logika lu. Ini dari dulu. Dia mencoba bermain narasi. Nyebut Habib Rizik disisipkan sama dia. Habis itu dibelokkan langsung ke masalah oknum PBNU yang jadi antek-Zionis katanya dia. Hah? Gembul. Terlalu kurang ajar nih orang. Dan bawa-bawa kiai. Gue pembela ulama. Nggak terima gue Gembul ngomongin kiai-kiai. Enak aja. Lu kira kalau nggak ada kiai, lu mau minta semua kemaksiatan itu makin merajalela? Ada kiai aja, kemaksiatan ada. Ada kiai aja, kerusakan ada. Apalagi nggak ada. Hah? Dah gitu aja guys. Makin emosi gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembul. Bener kata Rocky Gerung. Gemar ngibul. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.